Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita keimanan, keislaman, hidayah, petunjuk serta kesehatan sehingga pada hari ini kita dapat melanjutkan pembelajaran kitab Lubabul Hadis atau syarahnya kitab Tanqihul Qaul yang berisikan 400 hadis. Insyaallah pada hari ini kita akan memulai di bab yang pertama. Sebelumnya kita mengambil berkah dengan pembacaan surah Al-Fatihah, khususan li mu'allif hadzal kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumina fid dharaini amin. Al-babul awwalu fi fadilati ilmi wal ulama'i. Bab yang pertama pada menerangkan keutamaan atau keistimewaan ilmu dan keistimewaan para ulama. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam li ibni Mas'ud, kepada Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Sabda Rasul, ya Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi, duduknya kamu sesaat fi majlisil ilmi, di majelis ilmu, la tamassu kalaman, sedangkan kamu tidak menyentuh fina atau menyentuh pulpen, wala taktubu harfan, dan sedangkan kamu tidak menulis walaupun hanya satu huruf, khairun laka min itqi alfi raqabatin, itu adalah lebih baik bagimu daripada khairun laka min itqi alfi raqabatin, itu adalah lebih baik bagimu daripada memerdekakan 1000 orang budak. Ini sabda Rasulullah. Jadi ujar Rasulullah kepada Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, duduknya kamu sesaat di majelis ilmu itu, hal keadaan kamu tidak memegang pulpen dan kamu tidak menulis walaupun hanya satu huruf, nah itu lebih baik bagimu daripada memerdekakan 1000 orang budak.
pada mudah-mudah. Ini keistimewaannya, keutamaannya ini. Wa najruka ila wajhil alimi, dan memandangnya kamu ke wajah orang alim, khairun laka min alfi farasin. Khairun laka itu lebih baik bagimu min alfi farasin, daripada 1000 ekor kuda. 1000 ekor kuda dibandingkan kita memandang ke wajah orang alim dengan pandangan suka, kasih sayang karena Allah terhadap beliau. Nah, ini nilainya lebih baik daripada 1000 ekor kuda. 1000 ekor kuda tasaddaqta biha fi sabilillahi. Tasaddaqta 1000 ekor kuda, tasaddaqta yang telah engkau sedekahkan, biha dengan 1000 ekor kuda tersebut, fi sabilillahi di jalan Allah. 1000 ekor kuda kita sedekahkan ke jalan Allah untuk membela agama Allah, untuk kepentingan kegiatan agama Allah. Sampai 1000 ekor kuda kita sedekahkan. Dengan bandingannya kita memandang ke wajah orang alim dengan pandangan suka karena Allah. Nah, ini lebih bagus nilainya, keutamaannya lebih bagus memandang ke wajah orang alim dengan pandangan bahagia, suka terhadap beliau. Wassalamuka 'alal 'alimi khairun laka min ibadati alfi sanatin. Wassalamuka, dan memberi salam kamu, alal alimi kepada orang alim, khairun laka min ibadati alfi sanatin, itu lebih bagus padamu daripada beribadah 1000 tahun. Tapi kalau beribadah, mun kayak itu ya kok ada beribadah lagi. Ini memadahkan keutamaannya. Jangan juga sekali memberi salam non orang alim lo ada beribadah lagi, jangan juga. Nah, ini artinya kebaikannya, kebagusannya tuh nilainya. Beribadah tetap beribadah. Nah, ini jadi kita memberi salam kepada orang alim itu lebih bagus bagimu daripada beribadah 1000 tahun. Misalnya kita beribadah sampai 1000 tahun, tapi kada tahu-tahu lawan orang alim, sombong banar, ada hihiran lawan orang alim, sebab musabab kada hihiran lawan orang alim, kada tahu lawan orang alim. Sakalnya ibadahnya apa? Nah, ibadahnya hanya belajar surangan, melihat di YouTube, melihat di Google, atau melihat di buku-buku dijual di pasaran, lalu dia surangan, pas salah, tata cara istinjanya salah, tata cara mandi hadis besarnya salah, tata cara berwudunya salah. Nah, itu efek sampingnya tuh menjauhi daripada orang alim. Nah, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda lagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, faqihun wahidun mutawarri'un asyaddu 'ala syaitani min alfi abidin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ujar Nabi, faqihun wahidun, satu orang yang ahli fikih, satu orang yang ahli fikih, mutawarri'un, orangnya warak,
berjauh diri daripada yang syubhat dan daripada yang haram. Asyaddu ala syaitani min alfi abidin, lebih bersangatan solid atas syaitan min alfi abidin, daripada 1000 orang yang ahli ibadah, mujtahidin yang bersungguh-sungguh, jahilin yang keadaannya jahil, warain yang warak. Jadi satu orang yang ahli fikih, orang yang alim ahli fikih, ini bersangatan solid syaitan menggoda daripada 1000 orang yang ahli ibadah, tapi orangnya bodoh di dalam ilmu agama, beribadah warak, pada tahu syarat dan rukunnya, sekalipun warak tapi bodoh di dalam ilmu agama. Jadi istimewa orang yang ahli fikih, hebat, mantap orang yang ahli fikih daripada 1000 orang yang ahli ibadah tapi bodoh di dalam ilmu ibadah tersebut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadlul alimi 'alal 'abidi kapadlil qamari lailatal badri 'alal kawakibi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Nabi kita, fadlul alimi, keutamaan orang yang alim, alal abidi, atas seseorang hamba yang ahli ibadah, kapadlil qamari lailatal badri alal kawakibi, ala sairil kawakibi, seperti keutamaan bulan purnama, bulan 14, lailatal badri, malam kapadlil qamari, seperti keutamaan bulan lailatul badri, malam purnama, malam 14, alal kawakibi, ala sairil kawakibi, atas sekalian bintang-bintang. Nah, ini Rasulullah bersabda, ujar Rasulullah, keutamaan orang yang alim itu atas orang yang ahli ibadah seperti keutamaan, seperti keistimewaan bulan purnama, bulan 14 atas sekalian bintang-bintang. Jauh kada paparakannya cahayanya itu. Jadi bercahaya orang yang alim daripada orang yang ahli ibadah biasa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, manin taqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla ayyahuta, atau qabla ayyahtu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manin taqala, barang siapa berpindah tempat, yakni pergi, liyata'allama ilman, perginya tadi adalah untuk menuntut ilmu, ghufira lahu, maka diampuni baginya, qabla ayyahtu, sebelum bahwa dia melangkahkan kakinya. Nah, jadi orang yang berniat ingin menuntut ilmu kemana saja, misalnya ke pengajian, ke masjid, ke musala, ke pondok pesantren, atau ke tempat kiai, atau ke tempat kegiatan-kegiatan agama yang lainnya, ini sebelum dia melangkahkan kakinya, ini sudah diampuni
dosa-dosanya. Amin. Nah ini faedahnya, keistimewaannya. Orang nang menuntut ilmu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akrimul ulama'a, akrimu al ulama'a fa innahum indallahi kurama mukramun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akrimul ulama'a, muliakan oleh kalian akan ulama. Fa innahum, maka bahwasanya mereka ulama itu, indallahi, di sisi Allah Subhanahu wa taala, kurama mukramun, terpilih lagi dimuliakan. Jadi orang yang jadi ulama, yang mengamalkan ilmunya itu tuh sudah orang yang terpilih, itu sudah orang yang dimuliakan itu. Jadi muliakan, ulama itu muliakan. Hormati, muliakan. Jangan kada dihormati, jangan kada dimuliakan. Menyalahi daripada sunnah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nazara ila wajhil alimi nazratan papariha biha khalaqallahu ta'ala min tilkan nazurati malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Ila yaumil qiyamah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nazara ila wajhil alimi, barang siapa memandang ke wajah orang yang alim, nazratan biha, akan sebagaimana memandang, nazratan akan sebagaimana memandang, papariha, maka dia gembira, biha, dengan pandangan tersebut, khalaqallahu ta'ala min tilkan nazrati, maka menciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala min tilkan nazrati, daripada itu pandangan, malakan, akan seorang malaikat, yastaghfiru, yang akan memintakan ampun oleh malaikat, lahu, untuk seseorang yang memandang ke wajah orang alim yang gembira tadi, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Nah, jadi menurut keterangan di dalam hadis ini, siapa memandang ke wajah orang yang alim, hal keadaan dia gembira, suka, senang hatinya, nah maka pandangan, kesukaan, kegembiraannya memandang ke wajah orang alim tadi dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang malaikat, dan malaikat itu memintakan ampun untuk seseorang memandang ke wajah orang yang alim dalam keadaan gembira, suka itu tadi. Nah, dijadikan seorang malaikat, dan seorang malaikat itu memintakan ampun untuk dia, seseorang yang memandang ke wajah orang yang alim yang suka tadi, sampai hari kiamat. Itu manfaatnya itu. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akrama aliman faqad akramani. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujar Nabi, man akrama aliman, barang siapa memuliakan oleh seseorang aliman, akan orang alim, faqad akramani, maka sungguh orang itu memuliakan aku, ujar Rasulullah. Wa man akramani, dan barang siapa memuliakan aku, ujar Rasulullah, faqad akramallaha,
maka sungguh orang itu memuliakan Allah. Wa man akramallaha, dan barang siapa memuliakan oleh seseorang akan Allah, fama'wahul jannah, maka tempatnya adalah di dalam surga. Nah ini, jadi orang alim muliakan, jangan orang alim dimusuhi. Nah, jangan orang alim dimurkai, jangan, apalagi dipitnah, apalagi misalnya ditangkap, dipenjara, jangan. Nah, jadi ujar Rasulullah tadi kita ulang, barang siapa memuliakan orang alim, maka sungguh orang itu sama memuliakan aku. Dan barang siapa orang itu memuliakan aku, ujar Rasulullah, maka sungguh orang itu sama memuliakan Allah. Siapa orang itu memuliakan Allah, siapa seseorang memuliakan Allah, maka tempatnya adalah di dalam surga, masuk surga. Nah ini keistimewaan orang alim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, naumul alimi afdalu min ibadatil jahili. Dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, naumul alimi, tidurnya orang yang alim, afdalu min ibadatil jahili, itu lebih utama daripada ibadahnya orang yang jahil, ibadahnya orang yang bodoh di dalam ilmu ibadah, di dalam ilmu agama. Jadi istimewa guringnya orang yang alim daripada ibadahnya orang yang bodoh di dalam ilmu agama. Karena ibadahnya orang yang alim menjadi pahala, sedangkan ibadahnya orang yang bodoh di dalam ilmu agama, ibadahnya orang yang tidak tahu syarat dan rukun itu sembahyang, kada berpahala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban minal ilmi, ujar Nabi, barang siapa mempelajari satu bab daripada ilmu, ya'malu bihi, dia mengamalkan dengan ilmunya itu, awalam ya'mal, atau tidak mengamalkan, awalam ya'mal bihi, atau tidak mengamalkan bihi dengan ilmunya, kana abdalu min ayyusalliya alfa raka'atin tatawuan. Niscaya adalah lebih utama min ayyusalli, dari bahwa sembahyang seseorang alfa raka'atin 1000 rakaat tatawuan, sembahyang sunat. Nah, jadi menuntut ilmu satu bab daripada ilmu, dia diamalkannya kah ilmu yang dituntut dalam satu bab tadi, kada diamalkannya kah? Itu menurut di dalam hadis ini itu lebih abdal daripada sembahyang, daripada 1000 kali sembahyang sunat. Jadi pembelajaran kitab, pembelajaran apa saja yang di dalam kitab, sama juga ini yang yang diupload di YouTube ini, sama, sambil santai, sambil duduk, sambil di mobil, sambil di mana saja kita sambil dengarkan. Nah ini kita niatkan dengan menuntut ilmu sampai satu bab. Nah ini faedahnya, keutamaannya lebih bagus daripada sembahyang 1000 rakaat sembahyang surah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man zara aliman faka'annama zarani, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ujar Nabi, man zara aliman, barang siapa mengunjungi orang alim, faka'annama zarani, maka seakan-akan orang itu, ujar Rasulullah, mengunjungi aku. Sekalipun mengunjunginya lewat HP, kadang mengunjungi sidin ke rumah, mengunjungi lawan HP barang, artinya di telepon sidin atau di ketka sidin, guru gimana pian guru,
Alhamdulillah jin baik, sehat walafiat. Nah, jadi siapa menziarahi, siapa mengunjungi lawan orang alim ujur Rasulullah pakan nama zarani, maka seakan-akan orang itu menziarahi aku, mengunjungi aku. Wa man safaha aliman, dan barang siapa bermusafahah dengan orang alim, pakaan nama safahani, maka seakan-akan orang itu adalah bermusafahah dengan aku ujur Rasulullah. Wa man jalasa aliman, dan barang siapa lagi sekedudukan dengan orang alim, sekedudukan dengan orang alim di majelis pengajian, di masjid, di musalla, di tempat-tempat kegiatan agama, sekedudukan dengan orang alim. Wa man jalasa aliman, dan barang siapa duduk beserta orang alim, pakaan nama jalasani, maka seakan-akan orang itu adalah duduk beserta aku fid dunia, di dunia. Wa man jalasani fid dunia, dan barang siapa orang itu sekedudukan dengan aku di dunia, ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah, maka ujar Rasulullah, aku dudukkan dia beserta aku nantinya yaumal qiyamah, di hari kiamat. Nah ini, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang cinta, yang suka dengan para ulama dan dengan ilmu agama. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan hadis-hadis di dalam kitab Lubabul Hadis ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat kepada kita dan berkah kepada kita semua. Cukup sampai di sini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.